Terima kasih kawan-kawan media semua. Kami dari Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, saya Zainal Abidin kebetulan dipercaya menjadi Wakil Ketua satu bidang organisasi dan hukum di organisasi ini. Kami membaca adanya keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia nomor 31 tahun 2000 tentang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan dalam masa transisi. Kami sangat terkejut dengan membaca ini dengan dasar berpikir yang pertama, ini sebenarnya perjuangan himpunan perguruan tinggi ini sudah cukup lama, dimulai sejak tahun 2013 tadi. Sudah pernah dicabut oleh Menteri bahwa ini tidak benar dan menyalahi dari regulasi yang ada. Ganti Menteri terbit lagi, ganti Menteri terbit lagi. Hari ini Menteri Satrio baru sekian menerbitkan lagi. Maka oleh karena itu tentu kami berharap kepada Menteri yang baru ya dilantik oleh Pak Presiden Prabowo, kiranya keputusan nomor 31 ini bisa dicabut dan diserahkan pelaksanaan uji kompetensi ini sebagaimana perintah undang-undang. Di samping telah adanya putusan pengadilan, karena perbuatan Menteri membuat itu telah kami coba mengujinya di pengadilan. Ternyata memang proses diskresi yang dibuat Menteri itu tidak sesuai dengan amanah undang-undang dan harus komite itu harus dibubarkan. Itu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai dari TUN Jakarta, PT TUN Jakarta sampai ke Mahkamah. Tetapi keputusan ini nampaknya tak ada artinya bagi pemerintah. Bahkan melahirkan keputusan yang baru lagi yang isinya itu juga. Kami tidak berpikir apa sebenarnya yang dicari dari ini semua. Penderitaan masyarakat, terutama mahasiswa di bidang kesehatan, korban sudah cukup banyak. Sudah ratusan ribu yang tidak lulus dengan uji yang dilakukan mereka. Sesungguhnya kami penyelenggara pendidikan sudah berusaha menjaga mutu, mulai dari perguruan tinggi itu diakreditasi sampai melakukan penjaminan mutu internal, sampai juga menyesuaikan serata tenaga pengajar dan sarana prasarana lainnya. Saya kira kita tidak ada alasan bahwa kita tidak berkualitas. Cuma hari ini ketidakberterimaan yang lebih tinggi kami lihat. Di samping itu, uji kompetensi yang dilakukan oleh komite selama ini belum ada jaminan bahwa mereka itu telah kompeten. Cuma lulus dari uji kompetensi mereka lakukan, ya. Ada yang tidak, ada yang luluskan gitu. Tapi yang lulus itu belum ada jaminan dan belum ada jaminan mendapatkan pekerjaan. Karena fungsi sertifikat kompetensi ini hanya melahirkan untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi itu belum juga dapat jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan hanya merupakan persyaratan yang untuk dia melamar pekerjaan di kementerian itu. Berarti apa artinya? Itu hanya STR itu adalah syarat administrasi. Kenapa kok harus diperpanjang, diberikan, sehingga uji kompetensi itu harus ditarik keluar? Korbannya ada orang yang menempuh pendidikan itu sarjana tambah profesi itu masa pendidikannya 5 tahun, tapi ada yang sampai 10 tahun baru bisa selesai. Sementara hasilnya tidak ada jaminan. Saya kira ini mari kita lihat secara dengan hati nurani kita harap. Di samping itu, kalau sebuah proses yang sudah diserahkan oleh
undang-undang kepada sebuah lembaga perguruan tinggi. Kalau ditarik keluar pasti menimbulkan biaya tambahan. Ini saya kira sangat memberatkan bagi masyarakat yang mengikuti pendidikan di kesehatan Indonesia ini. Kalau ujinya sampai 5 kali, sampai 10 kali, satu kali uji itu 275 per orang per kali uji. Di luar proses pembelajaran yang harus dibiayai. Sehingga pada waktu kita ketemu dengan Pak Menteri Nasir, saya katakan, Bapak seorang menteri dan juga seorang dosen pasti punya moral. Hari ini Bapak melahirkan kebijakan yang seperti ini. Sudah 240.000 lebih anak bangsa yang tidak lulus dan tidak dapat mencari pekerjaan. Satu di antara itu ada putra Bapak. Bagaimana perasaan Bapak? Tidak terima. Nah, ini akibat keputusan Bapak. Dengan itu maka dia cabut dengan tulisan tangan peraturan yang mengatur. Tapi ganti menteri, buat lagi hal yang serupa. Bahkan panitianya dari yang dulu sampai sekarang masih itu ke itu juga. Dan ini saya kira sudah banyak laporan, bahkan kami sudah pernah ditanya oleh penegak hukum terutama KPK, ini juga memberikan data yang diperlukan, tetapi tindak lanjutnya yang belum diapakan. Maka dengan bergantinya Menteri Pendidikan Tinggi yang baru ini, kami harapkan berikanlah kesejukan terhadap masyarakat, percayalah perguruan tinggi kepada perguruan tinggi yang ada di bawah binaan kementerian ini. Kalau seandainya kami tidak baik, jangan prosesnya dibawa keluar, lebih baik perguruan tinggi itu ditutup. Itu kewenangan dia, menteri itu. Tapi kalau prosesnya yang dibawa keluar, perguruan tinggi itu tidak bisa melaksanakan hak otonominya lagi. Nah, ini saya kira lingkaran permasalahan yang paling mendasar. Kami harapkan karena ini amanah undang-undang bahwa uji kompetensi itu, sertifikat kompetensi itu diberikan oleh perguruan tinggi kepada peserta didik setelah mereka lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi aja tidak boleh dia melakukan ujinya. Berarti ini saya kira suatu buah jaminan yang tidak harus diragukan lagi oleh pemerintah. Karena membuat kebijakan akreditasi itu juga mendikti. Kami sudah terakreditasi, dosen semua sudah serdos, tapi produknya tak diakui, harus diuji di luar. Sementara dalam ketentuan antara proses ijazah dan sertifikat kompetensi itu harus terintegrasi di dalam kewenangan perguruan tinggi. Ini kalau dicabut, saya kira ini salah satu kemunduran sekian puluh tahun masalah pendidikan kita. Ini harapan kami. Maka kepada menteri yang baru kami bilangi, mohon bila ini dicabut, surat sudah kami siapkan, akan kami sampaikan hari Senin kepada menteri. Untuk mengingatkan kembali bahwa kebijakan ini menurut kami keliru karena bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kalau keputusan pengadilan tidak dihormati, berarti kena hukum itu adalah moral, berarti kita bisa jatuh kepada kurang bermoral jadinya. Karena tidak elok sebuah putusan pengadilan negeri kita yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dihormati oleh semua pihak. Itu yang kami harapkan sebenarnya dari aliansi. Terima kasih atas perhatian kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.